Shalom teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pencobaan-pencobaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang satu judul, yaitu di balik pencobaan ada maksud Tuhan untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tentu kita pasti tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang datang pada kita itu dengan berbagai cara. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah kita bisa sanggup untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu atau tidak. Tapi mari kita melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang datang itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kita bagi krisis akhir zaman. Pencobaan-pencobaan itu akan membantu kita, memberikan kita kesadaran akan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Memasuki sebuah cawan lembur, kita akan memiliki gagasan tentang bagaimana kita bisa mengapainya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 di sana berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, ini Rasul Paulus berkata, oleh sebab itu saudara, jangan kita heran dan takut akan cobaan, penderitaan yang kita alami. Tetapi marilah kita bergembira, bersukacita karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi cawan lembur pemurnian? Mari kita melihat dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-7. Di sana berkata bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melembur dan memuji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pemurnian dan pemujian Allah melibatkan tindakan drastis dalam hidup kita. Ada 3 alasan untuk memurnikan iman kita. Mari kita melihat alasan yang pertama. Kita mengalami rasa sakit ketika Allah mengizinkan keadaan membawa dosa kita kepada perhatian kita. Yang kedua, kita mengalami penderitaan ketika kita merasa kesedihan atas dosa yang sekarang kita lihat dengan jelas. Alasan yang ketiga, kita mengalami frustrasi ketika kita mencoba untuk hidup secara berbeda. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itu adalah 3 alasan yang kita bisa lihat bahwa kita bisa dapat mengalami cobaan-cobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 di sana mengatakan bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara, pencobaan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita agar diri kita yang rasa sombong, rasa egois, rasa hebat, dan memuji diri, kita akan sadar bahwa jangan kita meninggikan diri kita supaya ada kerendahan hati dalam diri kita.
pencobaan-pencobaan itu bisa sangat sulit karena itu menarik hal-hal yang benar-benar kita inginkan. Dan pencobaan-pencobaan itu datang kepada kita saat-saat kita rasa terlemah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam Lukas pasal 4, di sana menjelaskan bahwa awal dari kisah pencobaan Yesus oleh iblis, dan ini membawa beberapa alasan sulit untuk menjadi perhatian kita karena sepintas tampaknya bahwa Roh Kudus sedang memimpin Yesus ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu namun Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14 di sana berkata bahwa apabila seorang dicobai, janganlah kita berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Ayat yang ke-14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tetap sebaliknya seperti yang telah kita lihat, Allah memang menuntun kita ke cawan lembur, pencobaan, dan Roh Kudus dapat membawa kita ke saat-saat ujian yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas. Saudara-saudara, mari kita melihat dalam tulisan seorang Kristen, yaitu Ellen G. White dalam bukunya Alfa Omega jilid 5 halaman 123. Di sana berkata bahwa tetapi roh itulah yang membawa Yesus dahulu ke padang untuk dicobai oleh setan. Bila Allah membawa kita ke dalam ujian, ia mempunyai satu maksud yang hendak dilaksanakannya untuk kebaikan kita. Yesus tidak tak kabur dalam segala janji Allah oleh pergi tanpa disuruh ke padang belantara. Tidaklah pula ia putus asa ketika godaan datang kepadanya. Demikian juga halnya dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tujuan akhir dari pencobaan itu adalah mengembalikan gambar Allah dan mencerminkan karakter Allah yang sudah lama dirusak oleh dosa hingga kembali dalam diri kita, dan agar kita bisa dimurnikan seperti emas murni yang dapat dimurnikan oleh api. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara, mari kita melihat apa kata Rasul Paulus tentang cobaan-cobaan yang kita hadapi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa setiap pencobaan yang datang ke dalam kehidupan kita, jangan kita takut, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita putus asa, karena pencobaan itu tidak melebihi iman kita dan kekuatan kita. Asal kita bawa kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk bisa menghadapi semuanya itu. Tuhan memberkati.